What's going on, this is John Balls here, balik lagi ke waktu belajar John Balls sesi, bukan sesi, segmen. Membaca buku bareng, kenali watak agar jiwa tenang, bisa dibeli 150.000. Mumpung stoknya lagi banyak, nggak kayak kemarin. DM aja di IG. Dan hari ini kita mau lanjutin membaca part 18. Bentar, gue kos-kosan. Gue habis bolak-balik ambil buku soalnya. Kisah Bawang Bombay. Belum apa-apa, gue udah mau nangis kan. Kisah wibu. Bercanda ya wibu ya. Saya juga suka anime, tapi saya bukan wibu karena saya nggak begitu ngerti. Ya, ini bukan berarti wibu ya. Oke. Emang kita udah baca Menemukan Diri Sendiri oleh Zaza. Sekarang kita bakal membaca Kisah Bawang Bombay oleh Anissa Alaina. Kami memulai dari perkenalan, tidak sengaja, dan juga memulai dengan sesuatu yang rumit. Dari dulu aku tahu dia memang tidak kuat dalam agamanya. Dari dulu juga aku tahu pribadinya yang easy going. Meski dia bilang seorang pemalu, namun mana ada orang pemalu yang belak-belakan menyatakan dirinya pemalu, ya kan? Tapi rasanya itu yang menarik hatiku. Perhatiannya, ceritanya, gionannya, dan kerja kerasnya meluluhkan hati. Hanya saja berumah tangga tidak sesimpel terpautnya hati. Ternyata perlu tujuan hidup, visi dan misi yang sama. Ya benar, kalau kalian berumah tangga, kalian butuh visi dan misi yang sama. Benturan-benturan itu pun muncul. Diri ini yang mulai belajar sana-sini untuk menata hidup menjadi pribadi yang baik, tidak sejalan dengan dirinya yang merasa hidup saya rasanya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dirubah. Jadi istrinya mencoba untuk berubah lebih baik, suaminya ngerasa kayak gini-gini aja udah oke deh, kayaknya istrinya kalau oleh suami siapa lagi. Coba kita baca dulu ya, itu jangan judge. Nggak, itu cuman prediksi. Dulu rasanya pecah dan beredai air mata dalam menghadapi permasalahan perbedaan prinsip ini. Perasaan dan pikiran terhanyut. Ya Allah, kok gini amat. Ya kita harus kayak menjiwai. Ya Allah, kok gini amat. Nah gitu bagus tuh. Apalagi saat-saat periode datang bulan mendekat, hormon pun memainkan perannya. Pasti ada saja konflik dan derai air mata. Oke, mungkin dia melokole. Rasa sesal tak dipungkiri, kadang terbesit meski lalu kutangkis dengan segala upaya. Mulai pasrah dan berserah, karena aku yakin setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah. Modalku hanya percaya kepada janjinya. Allah berkata bahwa dia tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Berarti aku dianggap mampu. Doaku banjatkan agar dirinya berubah. Oke. Dia si istrinya akhirnya berdoa terus biar berubah gitu loh. Alhamdulillah doaku mulai membuahkan hasil nih ya. Buat kalian yang selalu kayak, kapan sih cowok mengerti cewek terus yang harus mengerti gini. Kalau kita ngomongin energi ya, energi seorang istri tuh jauh lebih tinggi pada energi suami, cowok itu tuh ya. Dan kalian nggak cuma mempengaruhi suami kalian, tapi mempengaruhi anak-anak kalian. Jadi daripada kalian nungguin tuh ya otak laki-laki yang bebel ini, kalian duluan aja bikin positif energi kalian. Ya, jangan malah kalian kayak ngerasa, influencer ini membela kaum laki-laki gitu. Enggak. Sebenarnya Bu Isa itu ngebela kalian kaum wanita dengan cara biar nggak usah baper. Dia ngerasain lebih parah. Seriously ya, ini karena gue tahu nih yang nonton cuma subscriber gue, jadi ya kita kayak curhat aja gitu ya. Kayak ya banyak di luar sana yang masih baperan, nggak tahu gitu. Kayak aneh ya, gitu. Jangan toksik. Sabar. Kayak gue pengen banget toksik ya, tapi oke. Alhamdulillah doaku mulai membuahkan hasil. Nah kan, tapi sayangnya belum sesuai harapanku ya. Dia melokole sih, kayak ekspektasi tinggi dan iya, doaku mulai membuahkan hasil, tapi belum sesuai harapan. Konflik itu masih saja ada. Sampai suatu hari aku tersadar, ilmu yang kumiliki hanya sebatas pengetahuan dan hafalan. Dan ilmu yang kudapatkan hanya nol besar karena tidak aku terapkan. Ini keren nih orang nih. Dia melokole yang bijaksana. Ilmu yang kudapatkan hanya nol besar. Ketika diri kita tahu harus sabar, tapi tidak dilakukan di kehidupan nyata. Tahu diri ini harus taat suami, tapi kenyataannya merasa diri lebih hebat dari suami.
wajar ya ada perasaan kalau istri kole itu lebih hebat daripada suaminya yang playgih, karena kadang-kadang suami playgih kan agak-agak ya. Hah. Bersimpuh aku di hadapan Allah, aku salah ya Allah, aku ingin memperbaiki diri. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatannya selalu. Pandemi yang mungkin bisa menjadi neraka ternyata membuka banyak pintu belajar dan praktik. Terutama ketika berkenalan dengan mempelajari watak manusia, pendampingku ini. Momen ketika berkenalan dengan watak, oh ternyata kenapa diri ini tertarik kepadanya? Karena kami mempunyai keperbedaan dari sisi watak kami yang seperti belahan jiwa ya tadi ya. Ya, kalau gue kan prediksinya yang kolenya yang istrinya suaminya yang playgih. Karena suaminya play safe kan. Kenapa kami bisa saling bersuara keras ketika terjadi konflik? Karena ternyata ada kesamaan watak pada kami. Kenapa pikiran ini tidak henti terbawa perasaan? Karena ekspektasiku terlalu tinggi. Dan muncul pertanyaan kenapa lainnya. Kenapa? Siapa yang suka bilang kenapa? Melankolis. Karena saya nggak pernah bertanya kenapa. Saya langsung nanya siapa? Itulah sanguine. I'm your only sanguine. Gak usah putar lagu only sanguine kayak orang-orang benci. Kayak ya, gue bayangkan curhat. Yang mau curhat buku ini ya. Rasanya seperti bawang bombay yang mulai terbuka lapisan demi lapisannya, sehingga membuat saya terbuka dan tahu harus bagaimana bersikap. Oh itu maksudnya bawang bombay. Gue kira karena dia nangis. Apakah masih ada derai air mata? Masih. Apakah konflik masih terjadi? Masih. Bukankah itulah kehidupan? Ini bijaksana banget nih. Air mata adalah rahmat dari Allah yang menetes begitu hati ini tersentuh. Konflik pasti ada, namanya juga dua insan dengan latar belakang, kegiatan dan terutama watak yang berbeda. Namun konflik bukan untuk memisahkan dan menjauhkan. Perbedaan yang timbul setelah saya mempelajari watak adalah saat ini saya lebih paham bagaimana harus mengisi teko saya sehingga bisa mengisi cangkir orang lain. Saya lebih berusaha memahami karakter, sudut pandang, tindakan, dan keputusan belahan jiwa saya ini. Saya juga menjadi lebih siap untuk menghabiskan waktu saya bersamanya, menjalani hidup dan takdir dari Allah, bukannya sekedar cinta tapi sebagai ladang amal saya sebagai istri. Nah itu ladang amal ya, tapi nanti orang-orang kayak dasar pembela laki-laki. Gue kan laki-laki, it's okay. I will stand with my kind. Gak bercanda. Oke, we scrap dah. Oke, lanjut. Dan yang terpenting saat ini saya pun lebih nyaman dengan diri saya sendiri karena saya jadi lebih mengenal diri saya sehingga tahu kelebihan dan kekurangannya. Saya berusaha memaafkan, memaklumi serta memperbaiki diri saya sehingga harmoni bisa saya rasakan. Ya Allah, bimbing saya selalu hingga masa tenang dan istirahat itu datang. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua dalam membuat keputusan meski hanya satu kedipan mata. Kring. Shouldn't do that. Bio narasi penulis Anissa Alaina, lahir Jakarta 36 tahun yang lalu. Oke, udah tua. Seorang hamba Allah, istri, ibu, anak, dan guru yang ditutupi aibnya oleh Allah. Saat ini berusaha meraih harmoni dan keseimbangan dalam hidupnya dan berharap meraih ridho Allah. Oke, di sini dia nggak tahu watak dia apa, watak suami apa. Tapi kalau kita lihat suaminya yang play safe banget, pasti pragmatis, dan istrinya yang mau kayak berusaha terus kayaknya kole ya. Mungkin satu kole melo, satu playgih melo atau playgih sanguine. Karena di sini ada beberapa kata-kata kayak dia easy going, dia pemalu. Walaupun sebenarnya kayaknya dia nggak pemalu, tapi kan playgih itu kalau playgih melo ya emang easy going, emang gampang temenan sama orang kan. Tapi ya pemalunya bisa dong tetap. Jadi ya menurut gua pemalu nggak pemalu mungkin dia playgih melo. Karena di sini juga ada kata-kata kayak mereka berbeda ya, mereka watak yang berbeda ya, karena kan pasangan terbaik adalah pasangan terbalik, dan ada hal yang sama dari mereka. Mungkin ya kole melo playgih melonya itu kalau yang saya bilang ya. Jadi ya Kak Anissa Alaina, thank you buat ceritanya. Ini contoh kalau orang kole melo kole yang udah bijaksana itu bisa punya kekuatan yang mereka bisa raih sendiri dengan tangan mereka dan merubah dunia. Ya, setidaknya kalau kalian tidak bisa merubah dunia, kalian bisa merubah dunia kalian, pasangan dan anak-anak kalian serta keluarga kalian. Itulah dunia kalian. Keren juga kata-kata gue tadi ya. Ya kalau mau dipotong jadi apa namanya ya, shorts atau TikTok ya, biar gue viral. Nggak mungkin, nggak mesti dong gue viral ngelakuin hal-hal jelek kan. Kalau bisa hal-hal bagus aja. Tutupilah aib kita semua ya kan. Oke, bros, thank you for watching. Yang mau pesan 150.000 ya DM aja di IG saya @johnbolsir69. 69 itu
yin yang ya kan, kalau tahu yin yang ya bentuknya kayak 69 ya, itu kenapa itu angka keseimbangan. Jadi kalian jangan ngeres aja otaknya. Amat pras, let's go.